untuk menyatakan berhenti. Izinkanlah rakyat Bali ini berkompetisi dengan sehat, tegakkanlah aturan-aturan yang ada, jangan kemudian kami seperti kelinci kemudian didatangi oleh serigala, didatangi oleh hewan buas, tanpa kami diberikan senjata untuk menghadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Baik teman-teman, bahasan hari ini kita ingin berbicara soal dinamika kehidupan pariwisata di Bali, di mana Bali sejak lama sudah menjadi center of gravitation pariwisata di Nusantara. Mulai dari bentangan alam, budaya, dan kearifan lokal menjadi nilai tersendiri bagi pariwisata Bali. Namun, sejumlah persoalan pun muncul setapak demi setapak menceritakan persoalan pariwisata Bali dari sisi lain. Mulai dari orisinalitas, modernitas, dan otentikasi soal Bali pun menimbulkan pertanyaan siapa pemilik Bali sekarang. Untuk membahas hal ini, telah bergabung bersama kami lewat Zoom Bu Nilu Jelantik Senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah Bali. Om Swastiastu Ibu, terima kasih sudah berkenan untuk bergabung dengan Secret Story Podcast hari ini. Waalaikumsalam, Om Swastiastu, sayang. Ya, baik, terima kasih Ibu. Nah, sebelumnya Bu Nilu, kami mengangkat tema ini berdasarkan sejumlah postingan-postingan Bu Nilu soal dinamika pariwisata di Bali ya Bu ya. Jadi mungkin kita nanti ngobrol-ngobrol seputar hal tersebut. Lanjut sayang, lanjut. Oke. Nah, nampaknya Bu, pariwisata di Bali ini mengalami turbulensi lumayan ya Bu pasca COVID kemarin, sehingga terjadi banyak pergeseran tren pariwisata seperti itu. Nah, kalau menurut pandangan Ibu, apa sebenarnya penyebab utama dari hal ini? Silakan Ibu. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Secret Story. Adi Naura yang sudah berkenan ngobrol sama Mbok Nilu. Penyebab utama adalah aturan yang sudah ada selama ini tidak konsisten kita terapkan. Jadi setiap pelanggaran itu tentu akan memiliki konsekuensi. Misalnya kita mengambil barang yang bukan hak kita, itu jatuhnya pasalnya pencurian, ada konsekuensinya. Nah, begitu juga pelanggaran-pelanggaran lainnya. Nah, dan hingga kemudian hari ini, mungkin Ade sudah baca, melihat berita, 2 hari terakhir ini sudah ada 2 kasus yang ketahuan. Iya. 2 kasus yang ketahuan. Tunggu sebentar sayang. Ya. Okay. Jadi ada 2 kasus yang ketahuan. Yang tidak ketahuan kita belum cek. Fenomena masyarakat Bali mengakhiri hidupnya tentu ada berbagai macam alasan. Ya kan tidak mungkin orang lagi happy, kebutuhannya terpenuhi, emosinya didengar, terus dia punya ruang mengadu, terus kewajiban-kewajibannya dia bisa laksanakan dengan penuh dan juga haknya bisa dia dapatkan. Nggak mungkin orang itu akan. Betul. Orang itu karena apa? Salah satunya karena tekanan dalam kehidupannya. Oke, ada yang mengatakan karena pinjol, karena judol, dan lain sebagainya. Tapi mengapa mereka mengambil langkah-langkah tersebut? Nah, disinilah kemudian bagaimana jumlah masyarakat Bali 4,5 juta yang kami melayani 13 juta wisatawan setiap tahunnya. Apakah hak si pelayan pariwisata ini dipenuhi? Ya. Apakah ruang-ruang kerja mereka diperjuangkan? Apakah kemudian usaha-usaha mereka dilindungi? Ibaratnya orang Bali itu misalnya mereka berusaha misalnya dengan cara menggunakan bakat mereka sebagai fotografer.
Oke. sebagai pedagang, sebagai guide, sebagai driver pariwisata. Apakah pemerintah sudah menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut yang bisa dilakukan oleh warga Bali itu sendiri kemudian dilindungi dan memastikan bahwa WNA, warga yang bukan asli Bali, yang pada saat mereka melakukan yang sama, apakah mereka kemudian menaati aturan yang berlaku? Contohnya WNA. Apakah WNA itu bisa serta-merta buka warung gitu? Apakah WNA itu bisa serta-merta menjadi fotografer, menjadi driver, menjadi guide, dan masih banyak lagi. Nah, kalau hal-hal tersebut kemudian diatur dalam penerapan sanksi, buat dulu rasa Bali tidak akan mengalami hal seperti yang dialami hari ini. Jadi kita kan ngerti ya, maksudnya di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Betul. Di mana kita berada, di mana kita merantau. Jangankan kita merantau ke luar negeri, kita merantau ke daerah seduluran kita, merantau ke daerah teman-teman kita aja, kita harus tahu diri di situ. Ini apalagi beda negara gitu kan, dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi kan semakin masif. Bukan hanya dari sisi pekerjaan, mengambil usaha yang menjadi milik warga lokal, akan tetapi juga pelanggaran-pelanggaran dari segi tata kesusilaan, dari segi norma, dari segi adab, bagaimana mereka tidak menghormati kita yang memiliki adat ketimuran, bagaimana mereka tidak menghormati bahwa kita memiliki keyakinan yang beragam seperti itu. Jadi penyebab utamanya kalau menurut Mbak Niluh pribadi adalah aturan-aturan yang sudah ada tidak kita terapkan secara maksimal, tidak kita berlakukan dengan tegas, yang kemudian membuat dalam tanda kutip orang-orang tersebut melanggar karena menganggap bahwa saya juga nggak bakalan kena sanksi. Kalau saya nyolong juga bisa damai. Kalau saya menganiaya anak orang juga nanti juga bisa restoratif justice. Kalau saya mencuri motor orang juga nanti bisa ujung-ujungnya pakai materai 10.000. Nah, hal-hal beginilah yang kemudian kita normalisasi. Ada beberapa hal yang mungkin bisa diselesaikan dengan restoratif justice ya. Akan tetapi rules are rules gitu loh. Ya kan? You have to pay for everything that you have to pay for the consequences. Gitu loh. Kalau nggak mau dipenjara ya jangan melanggar gitu loh. Jadi itu salah satu penyebabnya, penyebab utama ya. Penyebab utama dan dia akan paralel dengan kemudian institusi terkait, pemerintah terkait, kementerian terkait bisa menyodorkan masing-masing aturannya. Kementerian Pariwisata di sektor pariwisata, ketenaga kerjaan di sektor tenaga kerja dan lain sebagainya. Dan disinilah kemudian peran kepala daerah sangat penting. Bekerja sama dengan anggota dewan, bekerja sama dengan wakil rakyat. Seperti itu. Jadi kalau tidak, bukan hanya di Bali sayang, tapi daerah lain juga akan mengalami hal yang sama. Karena rakyat sudah merasa tidak dianggap, dianaktirikan, keringat mereka tidak lagi dihargai, seperti itu. Ya sayang. Betul. Berarti ini lebih kepada kebijakan atau sebenarnya rules yang harus diterapkan lebih tegas lagi ya Bu ya kepada ke turis asing seperti itu, karena memang jadinya siapapun pelanggarnya, bukan hanya turis asing, siapapun pelanggarnya. Betul. Siapapun pelanggarnya dan Mbak Niluh kan sudah pernah sampaikan beberapa tahun yang lalu mengenai the do's and the don'ts. The do's and the don'ts itu apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Mbak Niluh sudah sampaikan di ruang publik, di ruang-ruang kebijakan, Mbak Niluh sudah sampaikan dan sudah dilakukan. The do's and the don'ts sudah dibuat. Akan tetapi bagaimana dengan penerapannya? Konsistensi penerapannya. Satgas sudah dibuat, berbagai macam satgas sudah dibuat. Tapi di mana kita bisa melihat dampak dari keberadaan satgas-satgas tersebut gitu. Di mana masyarakat bisa melihat bahwa sejak ada satgas ini kejadian kriminalitas menurun 30%. Sejak ada satgas pariwisata jumlah WNA yang menyewakan villa-villa mereka tanpa izin menurun sekian puluh persen.
seperti itu. Iya, Berikan kepada Mbok Niluh betul. hasil-hasil itu. Karena kan Mbok Niluh tidak bisa berada di semua ruang kebijakan itu. Nanti dibilang Ya. senator damkar kan? Kan Mbok Niluh Betul. dipanggil senator Iya, damkar kan? iya. Karena dianggap mengambil pekerjaan-pekerjaan para pemegang kebijakan tersebut. Oke, Bu. Nah, tadi berhubung kepada yang villa atau hotel, Bu, kan ada fenomena menarik juga karena dulu ketika hotel dan villa menjadi tempat utama menginap, sekarang itu banyak dari mereka yang tinggal di homestay yang dikelola oleh masyarakat lokal. Bagaimana Bu Niluh melihat fenomena ini, Bu, sebenarnya? WNA tersebut, kalau misalnya mereka menginap di homestay lokal, tapi kalau WNA itu misalnya menjadi turis, mereka misalnya berwisata secara backpacker misalnya, mereka tinggal di homestay warga lokal, it's okay, tapi jangan kemudian mereka datang dengan budget yang rendah dan ditambah pula mereka juga cari cuan di sini, cari makan di sini, mengatasnamakan digital nomad, mengatasnamakan coach, mengatasnamakan motivator, mengatasnamakan guru gym, guru yoga, guru ini dan guru itu. Jangan. Kalau kamu tinggal di homestay milik warga lokal, that is okay. Karena kamu memberikan perlindungan kepada warga lokal tersebut. Akan tetapi jangan kemudian warga lokal itu misalnya mendapatkan pemasukan 2 juta misalnya gitu kan, atau 3 juta misalnya 1 bulan misalnya untuk jenis homestay yang misalnya ada dapur dan lain sebagainya. Tapi di saat yang sama kamu menghasilkan puluhan juta secara ilegal. Kalau buat Mbok Niluh ya hal-hal seperti ini tidak bisa kita biarkan. Makanya Mbok Niluh memberikan masukan. Sejak bertahun-tahun yang lalu, Mbok Niluh sudah ngasih masukan. Sejak ada yang namanya situs Airbnb, Booking.com, itu Mbok Niluh sudah kasih masukan. Mungkin bangunan-bangunan tersebut tidak memiliki izin membangun, misalnya IMB. Akan tetapi pada saat mereka kemudian menggunakan bangunan tersebut untuk disewakan kembali, pemerintah berhak untuk melakukan sidak. Sidak semua villa-villa yang ada, semua penginapan yang ada, semua tempat-tempat akomodasi yang ada, disidak. Bukan untuk dibongkar, bukan untuk ditutup, kecuali kalau bangunan tersebut berada di lahan sawah yang dilindungi. Ini beda. Kalau bangunan tersebut adanya di lahan perumahan misalnya, atau di lahan pariwisata, tapi dia nggak punya izin, dibantu pengurusan izinnya. Akan tetapi kalau bangunan tersebut dilakukan di daerah jalur hijau, lahan sawah yang dilindungi. Nah, ini bagaimana penerapannya, penegasannya bagaimana? Kalau menurut Mbok Niluh, kalau bangunan itu didirikan di atas lahan sawah yang dilindungi, bangunan itu harus bongkar. Kecuali kalau misalnya DPRD kabupatennya, provinsinya dan lain sebagainya, keterbatasan lahan, mungkin harus melakukan alih fungsi lahan. Nah, itu beda urusan. Dan itu pun itu beda urusan, dan itu pun harus mengikuti aturan yang berlaku gitu loh. Karena apa? Karena kita dibilang negara agraris, tapi kenapa jumlah sawah berkurang ratusan hektar per tahunnya? Kemudian kenapa kita masih impor beras? Garam pun kita masih impor, sedangkan kita bisa menepuk dada mengatakan bahwa kami negara agraris dengan jumlah laut yang terpanjang di dunia dan lain sebagainya. Jadi kita balik lagi ke WNA yang tadi menyewa homestay ya. Kalau menurut Mbok Niluh, sepanjang mereka memberikan dampak positif, mereka bisa ibaratnya menjadi bagian yang membangun Bali, menjadi bagian yang menjadikan Bali itu lebih baik daripada sebelumnya. Nggak apa-apa. Kamu tinggal di camping nggak apa-apa, tapi kamu berikan sesuatu yang positif untuk Bali, bukan malah justru mengacak-acak Bali. Melakukan hal-hal yang tidak terpuji, mengendarai kendaraan bermotor 3-4 orang nggak pakai helm, habis itu mabuk-mabukan, melakukan kegiatan-kegiatan anarkis dan lain sebagainya. Jangan gitu loh. Jadi Bali ini kita tidak mengatakan Bali harus eksklusif, Bali harus hotelnya yang 10 juta semalam, enggak. Kita bisa menyediakan Bali untuk semua, tapi semua ini dalam tanda kutip, semua yang sayang sama Bali. Ya kan, semua yang sayang sama Bali. Jadi kalau nggak sayang sama Bali, kalau nggak tulus sama rakyat Bali, kalau nggak peduli dengan perasaannya kita di sini sebagai orang yang menjunjung asas ketimuran, ya udah berarti Bali bukan tempat kamu. Betul. Iya Ibu.
Lalu ini juga kita juga ingin tahu ya Bu ya, bagaimana dengan modernitas Bali saat ini, di mana kan seperti yang kita tahu ya Bu ya, klub-klub ada di mana-mana. Sementara kan hal yang ingin dilihat di Bali kan ada otentifikasi dari budaya Bali sendiri. Nah, apakah hal ini semata-mata hanya untuk mengejar PAD, atau kenapa pemerintah Bali tidak mempertahankan sistem pariwisata Bali gitu Bu? Misalnya seperti di Swiss gitu kan, yang tetap merawat sistem pariwisatanya. Ini bagaimana Bu kalau dari Ibu? Pengaturan pariwisata Bali hari ini kan kita sudah lihat ya. Iya. Apa namanya, dan sudah 100 tahun ya. Sejak pertama kali Bali didatangi oleh wisatawan. Iya Ibu. Ya, secara ideal ya Bali memang harus tetap menjadi daerah tujuan pariwisata yang mengedepankan adat, tradisi dan budaya. That is the ideal skenario kan gitu kan. Yep. Akan tetapi faktanya hari ini di Canggu ada beberapa beach club, ya kan. Kuta dikenal sebagai tempat pariwisata yang syarat dengan tempat hiburan, misalnya ada bar, ada live music dan sebagainya. Dan kami sudah menerima fakta tersebut. Namun zonasi pariwisata harus segera diterapkan agar kalau misalnya contohnya nih, wisatawan pengen healing dengan cara menyepi, dengan cara tidak mau dengar suara-suara musik yang keras, dia bisa misalnya ke Buleleng. Jadi di Buleleng tidak boleh ada diskotik yang radius suaranya misalnya sampai kedengaran berapa ratus meter misalnya. Ya kan? Mungkin untuk satu Buleleng mungkin ada satu tempat misalnya bisa mendengarkan live music yang musiknya itu berasal dari anak-anak muda dari daerah sana. Yang mereka bisa pentas di sana, bisa dan lain sebagainya. Nah, ada kemudian WNA yang suka, aku pengen pengen have fun gitu kan sama teman-teman aku ke Bali. Ya mereka bisa ke Kuta, mereka bisa ke Legian, mereka bisa ke Seminyak, mereka bisa ke satu daerah misalnya di Canggu untuk untuk menikmati hidup. Tapi tetap bertanggung jawab, ya kan? Jadi tempat-tempat tersebut mungkin bisa menyediakan misalnya shuttle service. Jadi kalau kamu minum alkohol, nanti kamu pulang ke hotel atau ke vilamu diantar ya pakai shuttle. Bertujuan juga, satu, mengurangi macet, dua, untuk meminimalisir kecelakaan, ya kan? Betul. Nah, jadi zonasi pariwisata yang suka art, yang suka seni, yang suka budaya, silahkan misalnya main ke Ubud, yang suka misalnya atau ke Bangli, ke Kintamani, atau ke Kelungkung misalnya, yang suka misalnya dengan pantai yang indah, bisa snorkeling, silahkan ke Nusa Penida atau ke Nusa Ceningan atau Lembongan. Yang suka misalnya diving misalnya bisa ke Karangasem, atau misalnya suka kuliner, kalau kuliner kan bisa ke seluruh Bali. Yang suka misalnya makanan enak misalnya seafood bisa ke Jemberana. Betul. Dan di setiap daerah itu ya harus disediakan infrastrukturnya agar merata, agar pembangunan pariwisata itu tidak berat-belah kemudian semuanya bangun di selatan. Kenapa investor suka bangun di selatan? Karena jalannya akses jalannya mudah. Ya kan? Ya, kalau mau bikin proyek gampang tuh, truk-truk itu. Akhirnya apa? Jalan yang harusnya menjadi haknya masyarakat jadi hancur. Trotoar yang menjadi masyarakat pejalan kaki jadi rusak karena jalan macet. Akhirnya motor-motor harus terpaksa melewati trotoar dan lain sebagainya. Nah, zonasi inilah kemudian yang menjadi sangat penting, sayang. Jadi kita tidak menolak pariwisata. Kita tidak menolak misalnya keberadaan beach club hari ini, akan tetapi penempatan mereka harus dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab, ya enggak? Jangan karena kita juga harus kita juga harus paham bahwa waktu berjalan. Zaman itu sudah berubah, akan tetapi mengapa Bali tetap dicintai? Mengapa Bali tetap disayang? Mengapa Bali tetap menjadi daerah tujuan wisata yang salah satu yang terbaik di dunia? Mengapa? Betul. Jawabannya hanya satu. Mengapa Bali tetap dicintai? Mengapa Bali menjadi daerah tujuan pariwisata yang
WNA WNA atau WNI atau turis ya, turis domestik, turis Iya. asing itu merasa menemukan sebuah kedamaian, merasa bahwa aku kangen nih, pengen ke Bali lagi gitu kan. Kenapa? Karena selain keindahan alam kita, Ade, selain sunset yang kita miliki, sunrise yang kita miliki, Bali dijuluki the sunrise of the world gitu kan. Karena manusianya. Karena ada masyarakat Bali yang dari baru bangun sampai kemudian dia menghadap kepada Yang Maha Kuasa, itu menjalankan tradisi adat dan budayanya. Setiap hari, ada atau tidak ada pariwisata, mereka tetap berkegiatan. Ada atau tidak ada turis, mereka tetap menjalankan apa yang sudah diwariskan kepada mereka oleh orang tua mereka, oleh nenek moyang mereka. Mereka tetap menjalankan kecintaan mereka kepada leluhur, ya kan? Betul. Jadi Bali dibilang banyak libur gitu kan, ya kan? Orang Bali banyak libur gitu, bahkan kadang-kadang cenderung diskriminatif gitu kan. Kadang-kadang ada orang buka lowongan, jangan orang Bali ya gitu kan, karena orang Bali banyak libur. Ya nggak bisa juga kan, kalau kamu cari karyawan, terus kamu nggak mau karyawannya orang Bali karena orang Bali banyak libur, ya jangan bikin usaha di Bali kan gitu ya. Betul. Sederhana itu kan, gitu kan. Nah jadi ya kita tidak menutup yang namanya pariwisata, we embrace the tourism. Betul. Namun di saat yang sama pemerintah harus hadir, negara harus hadir. Seperti yang tadi Naura sampaikan, jangan hanya karena sekedar mengejar PAD, jangan hanya sekedar mengejar pemasukan, sekedar mendapatkan pajak yang tinggi, kemudian melupakan aset utama dari pariwisata itu sendiri, yaitu manusianya. Betul, Ibu. Ya kan? Kalau misalnya UMR, ya kan, kalau misalnya UMR misalnya sekian, misalnya anggaplah 3,5 juta misalnya, dan dirasa tidak cukup misalnya untuk berkegiatan, ya tambah servisnya, ya tambah bonusnya, ya pemerintahnya juga harus hadir bahwa kegiatan-kegiatan adat dan lain sebagainya, ya ini ada subsidi dari kami, ini ada bantuan dari kami sebagai rasa terima kasih kami bahwa kamu sudah menggaji kami menjadi pejabat, menjadi kepala daerah, menjadi anggota dewan, ya enggak? Betul. Kan dari catatan kami juga, Bu Nilu juga salah satu penggerak pariwisata dan UMKM di Bali. Nah, apa sih Bu yang Ibu rasakan dengan situasi saat ini, Bu, melihat tren pariwisata tadi, Bu? Kalau dalam bisnis kami secara langsung ya sayang, tidak tergantung dari sektor pariwisata. Karena Mbak Nilu bisa membawa karya-karya kami, bisa menemui pelanggan di berbagai belahan dunia. Namun di saat yang sama Mbak Nilu merasakan bagaimana beratnya sektor pariwisata hari ini berjalan. Bagaimana kemudian kita bisa melihat jalanan Bali macet, ya kan, jalanan Bali macet. Betul. Seolah-olah banyak banget ada orang di jalanan, akan tetapi hunian berkurang 30%. Pengusaha-pengusaha penginapan mengeluh, pengusaha-pengusaha hotel mengeluh. Iya. Jangan bilang mereka mengeluh karena mereka kemudian tidak punya daya saing, tidak. Karena apa? Karena pergeseran kepemilikan atau pengelolaan manajemen pariwisata, misalnya dari sisi hospitality, penginapan, hotel, properti, juga kulineri, itu sudah bergeser. Yang tadinya wisatawan lokal, wisatawan asing, mereka datang ke Bali, mereka berbelanja, mereka makan di warung-warung milik warga lokal. Hari ini WNA tersebut yang sejak masa pandemi ya udah mulai sangat masif ya. Iya. Dari penyewa villa mereka jadi orang yang menyewakan villa. Mereka secara masif menjadi agen properti, bisa dilihat itu di sosial media. Jadi agen properti, jualan macam-macam, bahkan jadi dokter, jadi supir, jadi pendeta, jadi juru mangku, jadi guide, jadi guru yoga dan macam-macam. Dan kami sudah mengingatkan pemerintah sudah lama. Jadi bukan hari ini saja Nilu Jelantik bicara
Kalau kalian tidak melakukan sesuatu, kalau kalian tidak menerapkan aturan secara tegas, gitu, Mbok Niluh tidak akan bisa menjamin bahwa suatu hari nanti Bali akan terpuruk. Iya. Mbok sudah sampaikan itu belasan tahun yang lalu. Iya, Bu. Jauh sebelum hiruk pikuk politik ini, jauh sebelum Mbok Niluh menjadi senator, Mbok Niluh sudah sampaikan. Dan apa yang Mbok Niluh dapatkan? Hujatan, hinaan, pembunuhan karakter terhadap Mbok Niluh dibilang lebay, Mbok Niluh dibilang alay, Mbok Niluh dibilang halu, Mbok Niluh dibilang paranoid. Dan hari ini apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pejabat-pejabat itu teriak kan, Bali tidak baik-baik saja kan? Yap. Dan betul. Apakah itu kemudian membuat Mbok Niluh menyerah? Tidak. Mbok Niluh tetap berjuang, Mbok Niluh tetap menyuarakan hak mereka. Akan tetapi Mbok Niluh tidak bisa sendirian. Mbok Niluh adalah anggota DPD RI Provinsi Bali. Artinya apa? Kami memang memiliki tupoksi sebagai senator, sebagai legislator yang mendampingi DPR RI, mendorong, meminta, menuntut agar DPR RI bisa mengesahkan undang-undang yang pro dengan kepentingan rakyat. Betul. Akan tapi di saat yang sama, kami harus menggunakan pengaruh yang kami punya di daerah, sekalipun kami tidak bisa mengeksekusi sebuah aturan, sekalipun kami tidak bisa ketok palu untuk sebuah aturan, akan tetapi Mbok Niluh bisa mendorong, bisa meminta, bisa mengatakan kepada para pemegang kebijakan, kepada kepala daerah bahwa ini adalah aturan yang harus diterapkan jika kamu ingin Bali baik-baik saja. Ini adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh misalnya para kriminal, orang-orang yang melakukan kejahatan. Kita gunakan kepolisian, kita gandeng kepolisian. Kalau WNA kita gandeng imigrasi setelah mendapatkan surat rekomendasi dari pihak kepolisian. Kami gunakan pengaruh itu dan masyarakat mendengar kami. Masyarakat menggunakan kanal-kanal tersebut untuk kemudian mengadu ke lapor Niluh. Dan polisi, imigrasi, kepala daerah mengapresiasi apa yang kami lakukan. Jadi secara bisnis nggak ada pengaruhnya juga buat Mbok Niluh mau ada WNA jualan seblak gitu, mau ada WNA gitu jualan baju renang, nggak ada pengaruhnya buat Mbok Niluh. So Mbok Niluh bisa berkeliling dunia, akan tetapi Mbok Niluh lahir, hidup, menua dan akan mati di Bali. Adalah kewajiban Mbok Niluh. Sekalipun Mbok Niluh tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang Mbok Niluh lakukan, gitu kan? Dan juga kemudian Mbok Niluh membantu sebuah warung yang atau sebuah restoran atau sebuah butik yang tokonya dicuri gitu barang-barangnya, yang mengalami kerugian bahkan sampai puluhan juta, belasan juta, yang salonnya yang memiliki pelanggan WNA terus mereka nyalon terus mereka kabur nggak bayar. Nggak ada tuh Mbok Niluh datang ke tempat-tempat itu minta gratisan tuh. Iya, Bu. Ya kan? Padahal kalau Mbok Niluh endorse produk gitu kan, kalau Mbok Niluh endorse sebuah produk secara profesional, itu tarifnya bisa belasan juta per postingan sayang. Akan tetapi untuk masyarakat Bali, untuk anak muda, untuk warga lokal yang mereka memang memilih Bali menjadi rumah tempat mereka mencari nafkah. Semua itu Mbok Niluh gratiskan. Mbok Niluh gratiskan. Bahkan produk sepatu pun, yang kami juga tukang sepatu ya, bahkan karya sepatu pun kami promosikan. Artinya apa? Artinya Mbok Niluh bisa memisahkan antara bisnis personal dengan jabatan Mbok Niluh. Betul, Bu. Iya. Paham ya maksud Mbok Niluh ya? Iya. Jadi selama sektor pariwisata itu menjadi ujung tombak dari pemasukan rakyat Bali, selama Mbok Niluh masih ada di bumi, selama Mbok Niluh masih diberikan napas oleh Tuhan, Mbok Niluh akan selalu ada untuk masyarakat Bali. Tidak berpikir untuk ada kepentingan nggak saya di sini, nanti saya dapat apa, enggak. Betul. Enggak. Amanah itu sudah diberikan, ratusan ribu suara itu sudah memutuskan menjadikan Niluh Jelantik sebagai wakil mereka. So it is my duty to protect them, ya.
Oke, Bu. Nah, Ibu Niluh, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya yang mau saya tanyakan. Persaingan pasar pariwisata ini kan masih terbuka lebar, dan mungkin langkah dan strategi apa kira-kira yang sudah disiapkan Bali agar unsur pariwisata Bali, orisinalitas dan otentikasi budaya Bali tetap berperan dalam industri pariwisata, Bu? Kita harus menerapkan aturan-aturan yang sudah ada. Ya. Leluhur-leluhur kita kan membangun Bali ini kan dengan kearifan lokalnya. Local wisdom kita bilang, kan? Tadi kan Mbak Niluh bilang, tidak ada pariwisata pun orang Bali akan tetap menjalankan kesehariannya. Menjaga budaya, adat dan tradisinya. Di saat yang sama kita dihadapkan dengan pariwisata. Ya. Dan tadi Naura bilang persaingan di pasar pariwisata terbuka lebar. Ya. Kita nggak takut kok bersaing. Oke. Kita tidak takut bersaing. Kita memiliki SDM yang sangat keren. Bukan hanya anak Bali loh yang cari nafkah di Bali, tapi banyak loh anak-anak Indonesia yang mereka mendapatkan kedamaian di Bali, yang mereka klik dengan Bali, yang mereka merasa yang mereka merasa sejalan dengan kondisi di Bali gitu kan. Ya. Kita nggak takut saingan, akan tetapi the rules has to be applied gitu loh. Aturan itu harus ditegakkan agar kemudian kita bisa menjaga ekosistem yang seharusnya. Betul. Agar Bali yang memiliki keindahan alam ini tetap bisa dijaga oleh manusia-manusianya. Dan masyarakatnya bisa menjaga kebanggaan itu. Bagaimana petani bangga menjadi petani, bagaimana nelayan bangga menjadi nelayan. Ya. Seperti kemarin Mbak Niluh Mbak Niluh berdiskusi dengan Wakil Ketua MPR RI, di mana kami mendiskusikan tentang SPBU untuk nelayan. Jadi kita nggak hanya sekedar berjuang, bersuara untuk mencanangkan sebuah undang-undang, akan tetapi kita juga menggunakan wewenang yang kita punya, networking yang kita punya untuk membawa pulang apa sih Mbak Niluh ke Jakarta, pulang bawa apa sih? Nah, kemarin kami mendiskusikan tentang alokasi SPBU untuk nelayan. Oke. Dan kedepannya kami akan memperjuangkan alokasi SPBU misalnya untuk petani. Kami akan memperjuangkan misalnya CSR untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak di Bali. Ya kan? Kalau misalnya sebagian dari pemerintah tidak mau dengar masukan dari kami, kritikan dari kami, atau misalnya pemegang kebijakan yang lainnya, ya kami akan bantu mereka dengan cara kami. Karena apa? Karena kalau setiap hari masyarakat Bali lewat jalan bolong itu, trotoar yang bolong itu, wisatawan masuk ke dalamnya dan lain sebagainya, bukankah itu juga akan membuat pariwisata Bali sepi, akan membuat orang Bali itu menjadi sakit, luka, nggak bisa kerja, dan kemudian tidak bisa melakukan kegiatannya, ya enggak? Jadi kami menggunakan semua kekuatan yang kami punya sebagai anggota DPD RI. Satu, bukan hanya sekedar memastikan bahwa persaingan pariwisata Bali ini harus berjalan dengan sehat. Ya kan? Iya, Ibu. Ya enggak? Tapi juga di saat yang sama Mbak Niluh, ya sayang, di saat yang sama juga Mbak Niluh harus memastikan bagaimana Bali terhormat, rakyat bermartabat. Itu bukan hanya sekedar omongan saja. Karena yang ngomong itu Mbak Niluh. Yang mengeluarkan slogan itu Mbak Niluh. Seperti Mbak Niluh mengeluarkan slogan Viral for Justice. Ada hashtag Viral for Justice kan? Nah, itu kalau tidak salah ya Mbak Niluh mungkin salah satu yang pertama yang mengatakannya. Betul, Ibu. Jadi we are not afraid of competition, akan tetapi izinkanlah rakyat Bali ini berkompetisi dengan sehat, tegakkanlah aturan-aturan yang ada, jangan kemudian kami seperti kelinci kemudian didatangi oleh serigala, didatangi oleh hewan buas, tanpa kami diberikan senjata untuk menghadapi. Mereka tidak minta fasilitas khusus kok, mereka tidak minta perlakuan khusus, mereka hanya meminta kami lahir, hidup dan akan mati di sini, kami
yang bertanggung jawab menjalankan adat, tradisi, dan budaya yang kemudian dijadikan tontonan oleh orang-orang itu, dijadikan bahan cuan, dibikinkan YouTube-nya, dibuatin istilahnya itu yang AdSense-nya atau apanya itu. Sedangkan orang Bali tetap bikin canang, orang Bali tetap, ya kan? Betul, Bu. Hak masyarakat Bali yang mendasar apa? Jika mereka mengalami kesulitan, jika mereka mengalami kesusahan, disinilah negara harus hadir. Jangan hanya meminta sari-sarinya saja. Jangan hanya kita menyumbang ratusan triliun loh sayang. Ratusan triliun kami sumbangkan ke negara ini. Yang kemudian menjadi infrastruktur. Kemudian membantu daerah yang lainnya. Begitu juga daerah-daerah yang lainnya. Ratusan triliun. Bahkan mungkin ribuan triliun mereka sumbangkan. Akan tetapi apakah daerah-daerah tersebut juga sudah diperhatikan? Gitu. Kami di Bali menangis, teman-teman di daerah lain juga menangis. Papua bagaimana, Sumatera bagaimana, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Jawa. Masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Baik teman-teman, tadi baru saja kita berbincang-bincang dengan Bu Nilu Jelantik terkait bergesernya tren pariwisata khususnya yang ada di Bali dan situasinya saat ini seperti apa. Untuk itu sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nilu. Untuk menyatakan berhenti.